Qulu lahu Allah fi mukhatabatihi, Allah berbicara, berkata pada dialognya bicara. Al-alimu muzdawijun. Orang alim itu dualism, ganda, double. Wal arifu muzdawijun. Orang yang arif juga sama. Orang yang al-alim, orang yang berilmu. Al-arifu, orang yang berpengetahuan. Al-ilmu wal ma'rifah, ilmu pengetahuan. Ilmu adalah ilmu, ma'rifah adalah pengetahuan. Juga muzdawijun, juga dualism. Wal waqifu fardun. Sedangkan yang menghadap kepada Allah itu fardun, mono. Li'annal alima maqsumun baina dzatin wa mawdu'. Baina syahidin wa masyhud. Karena orang yang alim pun itu terbelah menjadi dua, antara zat dan maudhu', antara materi dan objek, antara zat dan objek. Wa baina syahid wa masyhud, antara bukti dan yang dibuktikan, antara indikasi dan indikator, antara asap dan api. Ada asap berarti ada api. Api mengeluarkan asap. Asap bukan api, api bukan asap. Ammal waqifu fi hadrati fahuwa fardun. Yang berhadapan dengan aku, isi hadiratku, maka dia adalah mono, tunggal. Li'annahu fana an hadhil izdiwaj. Karena dualisme hilang pada diri orang yang waqif billah. Wartadda ila nafsihi fi basatatiha, dan dia akan kembali pada dirinya sendiri dalam simplicity, dalam basatah, dalam simplicity, dalam simpelnya, simplicity, kesederhanaannya, wa wahdatiha, dan kesendiriannya. Orang yang waqif billah, orang arif billah itu, orang yang waqif billah itu sudah hilang dualismenya, wartada ila nafsi, dan kembali pada dirinya dalam kesederhanaannya, wa wahdatiha, dan kesendiriannya. Ada dualisme. Ini menjadi sulit namanya dualisme. Kata kitab kuningnya, sang suami kalau mengatakan kamu saya cerai kepada istrinya, maka hukumnya jadi cerai. Betul nggak? Ketika di pengadilan oleh hakim suruh mengatakan kata-kata cerai. Saya hari ini dengan sadar tanpa paksaan mencerai istri saya, talak 1. Pertanyaannya, di rumah mengatakan aku mencerai kamu, dan di pengadilan mengatakan mencerai. Berapa kali cerainya terjadi? Itulah dualisme. Kata kamu 2 kali. Kata hakimnya, jadi yang di rumah sah enggak? Jadi kita ini hukum positif dengan hukum normatif, hukum agama dan hukum negara. Menjadi bingung kan? Dualisme ini juga dalam artian sama, kita punya pimpinan 2, kita punya atasan 2, bapak ngatur, ibu ngatur, aturannya berbeda-beda, ikut mana? Tahu maknanya izdiwaj, dualisme itu seperti itu. Jadi kalau kita ini masih berdasarkan keilmuan, tidak lebih hanya bisa membaca bukti-bukti, dalil-dalil, ayat-ayat, argumentasi, kepastiannya nggak ada. Ilmu itu nggak ada kepastian, karena kita hanya mencatat indikator. Itu menjadi bingung sekali, dan kita tidak pernah fokus, kecuali orang yang arif billah. Pengetahuan tahu langsung, tahu sendiri, tidak sendiri. Wa muntahal ilmu itu di penghujungnya ayaruddal aqla jami'al juz'iyat. Artinya akan mengembalikan akal itu sendiri kepada seluruh partikel-partikelnya, pada bagian-bagiannya. Wa jami'adz zawahir, dan kepada semua fenomena-fenomenanya. Ila al-wahid, kepada yang satu.
ilallahi kepada Allah, khaliquha yang menciptakan itu semua. Wa min thamma, lalu dari situ setelah selesai semua bagian-bagian, semua eksperimen, semua unsur-unsurnya, semua kriterianya dan semuanya dikembalikan kepada yang satu, kepada Allah sebagai sang pencipta, itu selesai, baru wa min thamma tabda'u ma'rifatu, baru dimulainya ma'rifat. Setelah selesai keilmuan baru melangkah kepada tingkat kemakrifatan. Tabda'u ma'rifatuhu fayusamma arifan, baru orang itu disebut arif. Kalau tadi dalam keilmuan namanya alim, jamaknya ulama. Namanya ulama itu ya belum tahu, dia baru berilmu, belum berpengetahuan, belum ma'rifat, baru al-ilm. Iya. Kalau sudah selesai keilmuannya baru naik pangkat menjadi ma'rifat. Ulama ulama tapi belum ma'arif, belum arif, masih ulama. Wal ma'rifatu 'inda sufi, ma'rifat menurut pemahaman sufi arqa minal ilmi, statusnya lebih tinggi dari keilmuan. Kemakrifatan itu lebih tinggi dari keilmuan.